다시 한번 웃어봐. 똑같이. Film yang saya bawakan kali ini berjudul Everyone Is There, dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang kejamnya pembulian di sebuah SMA di Korea yang dialami oleh seorang siswi SMA. Karena sudah keterlaluan, kembaran siswi SMA tersebut pun memutuskan untuk membalaskan dendam saudara kembarnya. Seperti apa keseruan dari alur cerita film Everyone Is There 2020? Ini dia alur cerita filmnya. Di awal film, terlihat seorang siswi SMA yang berlari seperti sedang dikejar sesuatu. Saat berlari tak sengaja dia terpleset dan terjatuh hingga lemas. Dan di tempat sepi itu dia sendirian, tak ada seorang pun yang membantunya. Dirinya terus meminta pertolongan sambil merasakan sakitnya hingga dia tak sadarkan diri. Dan scene berpindah ke sebuah ruangan di rumah sakit dan ternyata gadis SMA tadi sudah ada di sana dan kini dia tersadar dari pingsannya. Gadis tersebut bernama Soyun. Tak berapa lama dia pun didatangi oleh seorang polisi yang langsung bertanya kepadanya, namun dia terdiam tidak mau berbicara. Dia dimintai keterangan oleh polisi. Datanglah guru Soyun yang terlihat sangat cemas kepadanya, namun ternyata gurunya tersebut mengajak orang tua bersangka pembulian. Orang pembuli ini malah marah-marah kepada polisi. Ketika orang tua para pembuli ingin menghina Soyun, pak polisi ini langsung memarahi orang tua pembuli tersebut dan mengatakan kalau apa yang dialami Soyun bukanlah sebuah lelucon. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam mendengarnya. Scene berpindah ke gurunya yang sedang mengobrol dengan kepala sekolah. Mereka membahas tentang Soyun. Gurunya menduga kalau Soyun mempunyai masalah psikologis. Kepala sekolah khawatir jika masalah seperti ini terjadi lagi, maka reputasi sekolahnya akan terancam. Scene kembali lagi ke Soyun yang sedang berjalan menuju ruangannya. Pada saat di dalam ruangan, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mencekik lehernya sendiri menggunakan selang infus. Saat sedang melakukan hal tersebut, ia dikagetkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke ruangannya. Ia memperkenalkan dirinya yang bernama Ilyong, panggil saja Guru BK. Guru BK pun langsung menanyai Soyun. Seketika, Soyun langsung teringat kembali ke waktu saat ia dibully. Ia sangat merasa trauma ketika Guru BK menanyakan tentang apa yang sedang dialami oleh Soyun, sampai Soyun mengusirnya. Setelah membawa Soyun ke gunung kemarin, di sana murid-murid tersebut mengatakan bahwa Soyun ini sudah tidak diperdulikan lagi oleh ayahnya, di mana murid tersebut juga menyarankan Soyun untuk segera mati saja Dan menyuruhnya untuk tetap diam kalau Soyun tidak ingin bermasalah lagi dengannya. Guru BK pun langsung masuk untuk menemui Soyun lalu mengajaknya pulang. Sesampainya di apartemen Soyun tinggal, Guru BK bertanya sesuatu kepada luar. Soyun yang mengurung diri, ia merasa kesepian dan ketakutan. Hingga akhirnya ia menemui Guru BK yang masih berada di luar dan menanyakan kenapa ia mau membantunya. Guru BK menjawab kalau dia merasa bahwa Soyun membutuhkan bantuan darinya. Setelah makan bersama, mereka memutuskan untuk jalan berdua menuju tempat tinggalnya Soyun saat masih kecil. Soyeon pun dikejutkan dengan melihat seorang wanita bernama Jung Yeon. Jadi sedikit informasi bahwa Jung Yeon ini adalah saudara kembar dari Soyeon yang selama ini telah Soyeon cari-cari. Namun sayangnya Soyeon tidak pernah menemukannya setelah hari kematian ibunya. Sayangnya di sana Jung Yeon ini tidak begitu peduli dengan Soyeon. Bahkan ia pun meninggalkan Soyeon dan guru. 관심 없으니까 꺼졌으면 좋겠는데. Scene berpindah di sebuah taman. Di sana Soyun bercerita dengan Guru BK kalau dia sebenarnya mempunyai saudara kembar. Namun mereka harus terpaksa berpisah karena orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Soyun hidup bersama ayahnya sedangkan Juyun tinggal bersama ibunya. Setelah mengetahui kalau ibunya telah meninggal, ia mencari kembarannya dan kembarannya pun menghilang begitu saja. 그 애는 없어졌었어요.
Beralih ke Jung Yun yang sedang berada di sebuah toko make up. Jung Yun pun langsung meninggalkan guru BK. Dan guru BK mengejarnya dan bercerita tentang masa lalunya, tapi Jung Yun tidak peduli dan berniat untuk meninggalkannya. Dan saat Jung Yun berbalik arah untuk pergi, guru BK mengatakan bahwa ada sesuatu di sakunya. Dia sedikit memberikan ancaman kepada Jung Yun agar mau bekerja sama dengannya. Dan kalau Jung Yun tidak mau membantu, guru BK akan melaporkan Jung Yun ke polisi karena sudah mencuri. Jung Yun pun menerima kesepakatan tersebut dan mau membantu saudara kembarnya. Guru BK lalu mengajaknya untuk menemui Sung Yun. Dan sesampainya di tempat tinggal Sung Yun, guru BK menyuruh Jung Yun untuk tinggal berdua dengan Sung Yun. Namun dengan di sini dia menolaknya karena dia tidak suka. Guru BK yang mendengar jawaban Jung Yun langsung memberinya tawaran kalau dia akan ikut tinggal bersama mereka karena guru BK ingin membuat rencananya berjalan dengan baik. Jung Yun yang tidak punya pilihan pun langsung duduk di samping Soo Yun dan berbicara kasar terhadap saudara kembarnya tersebut. Jung Yun yang melihat saudara kembarannya hidup berkecukupan merasa iri dan mengajaknya untuk bertukar posisi. Saat sedang bermain game, ia didatangi oleh sekelompok pembuli yang langsung mengganggunya. Tanpa mereka sadari, ternyata itu bukanlah Sung Yun. Dan si pembuli dengan gayanya meremehkan Jung Yun sampai mengatakan kalau Jung Yun tidak berguna. Dan dengan sombongnya si pembuli lalu tertawa. Jung Yun tersenyum saat mendengar tawa itu, lalu memperlihatkan video pembulian dengan suara ketawa yang persis dengan si pembuli. Si pembuli yang melihat hal itu pun marah dan ingin memukul Jung Yun. Tapi karena Jung Yun bukanlah Soo Yun, inilah yang terjadi. Menemani Song di rumah sakit. Singkatnya, petugas kepolisian itu memastikan keadaan Song sambil kembali memberikan kartu namanya, lalu meminta Song untuk tidak ragu menghubunginya jika terjadi sesuatu. 도와줄 어른들 있다는 거 잊지 말라고. Sementara itu, setelah sampai di rumah, Jong Pun juga menceritakan tentang pertemuannya dengan polisi itu kepada Song. Hingga Jong Pun tiba-tiba memberikan sebuah hadiah kepada Song. Karena ternyata pada hari tersebut adalah hari ulang tahun mereka, yang akhirnya mereka pun merayakan hari ulang tahun itu bersama-sama. 나한테는 없을 뻔한 생일이었으니까. Esokan harinya pun tiba. Soo Yun yang melihat Jung Yun masih tertidur berniat untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ia melihat gurunya buru-buru masuk ke dalam ruangan. Ia pun curiga, lalu mencoba mendengarkan apa yang sedang dibicarakan di ruangan itu. Soo Yun sangat terkejut ketika tahu ia akan dipindahkan ke sekolah lain. Setelah mengetahui hal tersebut, Soo Yun berlari menuju toilet. Namun saat di toilet, di sana sudah ada si pembuli yang melihatnya terburu-buru masuk ke dalam toilet. Pembuli yang penasaran pun berniat untuk membuli Soo Yun lagi. Scene berpindah ke Jung Yun yang sedang menikmati buah apel. Ia dikagetkan oleh kedatangan Soo Yun dengan kondisi berantakan yang kemudian pingsan. Guru BK yang melihat Soo Yun pingsan pun juga ikut terkejut dan khawatir. Ia yakin kalau itu adalah perbuatan si pembuli. Jung Yun kemudian sangat marah, lalu berniat untuk memberi si pembuli pelajaran. Hingga langsung memutuskan untuk menghubungi murid yang telah melakukan hal itu kepada Song. Jadi singkatnya di sana Jung ini meminta murid tersebut untuk datang ke gunung tempat Song kecelakaan dulu. Dengan ancaman jika murid tersebut tidak datang, maka ia akan menyebarkan rekaman video murid tersebut ketika ia membuli Song. Menyebarkan video itu ke pertelevisian, yang akhirnya membuat murid-murid tersebut pun datang ke gunung tersebut lakukan kepada Song kala itu. Bahkan Jong ini juga mengatakan bahwa ia telah merekam beberapa video intim dari murid tersebut, juga menakuti murid itu dengan air keras. Namun setelah melakukan sejumlah bulian, Jong pun akhirnya memberi kesempatan kepada murid itu untuk bisa lari sekarang juga. Jadi Jong ini menyuruh murid tersebut untuk lari kemanapun, dan Jong pun akan mengejarnya. 어때? 세상에는 투명하고. Dan jika si pembuli berhasil lolos, dia akan melepaskannya dan menghapus videonya. Namun jika tertangkap, dan dia akan menyiksanya.
Dan di sini tiba-tiba Soyun datang dan melihat perbuatan saudara kembarnya. Dia sangat sedih melihat kelakuan Jungyun, dan Soyun pun menasihati Jungyun untuk tidak meluruskan perbuatannya karena itu bukanlah yang Sungyun mau, dan gara-gara dia Soyun menjadi depresi. Guru BK ternyata datang ke tempat itu. Dia juga menasihati Jungyun dan menyuruhnya untuk tidak melanjutkan aksinya. Scene berpindah di kantor polisi. Terlihat Jungyun yang sedang diinterogasi. Polisi yang mengira Jungyun adalah Soyun menginterogasi Jungyun tentang apa yang sudah ia lakukan kepada si pembuli. Datanglah guru BK dan masuk ke ruangan interogasi. Di dalam ruangan interogasi, guru BK menasehati Jungyun. Saat yang Jungyun mengatakan kepada Pak Polisi kalau Soyun yang mereka cari ada di rumah. Dalam keadaan emosi, Jungyun mengamuk di depan para polisi dan mengatakan bahwa ia kebal hukum karena usianya masih 16 tahun dan ia juga mengancam akan membunuh guru BK. Polisi yang mendengar Soyun ada di rumahnya langsung mencarinya, tapi sesampainya di sana, polisi tidak menemukan siapapun. Bersamaan dengan itu, kondisi si pembuli terlihat sangat buruk dan ia mengalami depresi. Karena saat kejadian terjadi, di sana ia hanya melihat Soyun berbicara sendirian sambil menyiksa dirinya. Hingga polisi menyimpulkan bahwa Soyun mempunyai kepribadian ganda yang tidak bisa ia kontrol. Dan di akhir film kita bisa lihat kondisi Soyun yang sudah sembuh dari depresinya. Saat di bandara dia terlihat bahagia dan lebih tenang dari sebelumnya. Dia pun berterima kasih kepada guru BK sekaligus berpamitan dengannya. Namun setelah melangkah cukup jauh, tiba-tiba film pun justru kembali ke gunung pada awal film dimulai. Dimana ternyata di sana Song ini justru telah ditemukan tewas oleh pihak kepolisian. Jadi ternyata Song yang ada di bandara dan seluruh kejadian itu hanyalah sebuah halusinasi dari Song yang asli. Ketika ia tengah sekarat dan meminta pertolongan ketika terjatuh di gunung saat itu. Jadi intinya semua cerita ini adalah sebuah halusinasi dari Song sebelum ia benar-benar mati karena terjatuh di gunung. Dan kemudian film pun tamat. 정확한 실험 파악 바랍니다. 이름은 Oke, situlah alur cerita dari sebuah film yang berjudul Everyone is There yang rilis pada tahun 2020. Di sini aku ambil kesimpulan bahwa bagaimanapun pembulian atau perundungan itu adalah suatu hal yang sangat buruk yang dapat menyakiti ataupun bahkan membunuh seseorang. Jadi jangan sekali-kali kalian membuli teman kalian ataupun siapapun itu, karena itu adalah perbuatan yang sangat keji. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. See you next time. Ditunggu untuk video-video selanjutnya.